Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri atas Nashwa Fauzi, Nadila Handayani, Baik Nurul Amaria Ramdhani, Fitri Zahartun Nabila, dan Naswa Lunaratungga akan mempersembahkan presentasi kami yang berjudul Asam Sitrat. Apa yang dimaksud dengan asam sitrat? Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang mengandung asam trikarboksilat dengan rumus kimia C6H8O7. Asam ini memiliki wujud padatan putih atau transparan dengan berat molekul 192,13 gram per mol. Asam sitrat merupakan salah satu produk hasil metabolisme hewan dan tumbuhan. Biasanya ditemukan pada tumbuhan yang bergenus sitrus atau jeruk-jerukan. Selain itu, asam sitrat juga dapat ditemukan pada buah pir, arbei, nanas, ceri. Adapun pada hewan, biasanya terdapat di dalam darah, air seni, dan berbagai cairan tubuh lainnya. Asam sitrat diproduksi oleh jamur, seperti Aspergillus niger atau dari spesies Candida, melalui fermentasi. Produksi asam sitrat di seluruh dunia banyak dimanfaatkan dalam bidang industri makanan dan minuman, bahkan hingga obat-obatan dan kosmetik. Limbah buah-buahan seperti kulit jeruk nipis, kulit pisang, kulit nanas, berpotensi sebagai substrat untuk produksi asam sitrat dengan menggunakan isolat Aspergillus niger. Asam sitrat dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri makanan. Salah satu aplikasi dari pemanfaatan asam sitrat adalah pembuatan sirup. Asam sitrat berfungsi sebagai pemberi rasa asam, sebagai pengganti rasa manis gula, sebagai pengawet, dan mempercepat inversi gula. Aplikasi kedua yaitu pembuatan selai, di mana asam sitrat berfungsi sebagai pengental tekstur selai, kemudian menurunkan pH, dan sebagai penghambat proses kristalisasi gula. Asam sitrat, salah satu contoh pembuatan sirup menggunakan asam sitrat adalah sirup alang-alang. Pada pembuatan sirup alang-alang memerlukan beberapa tahapan, diantaranya yang pertama, membuat ekstrak sari alang-alang, di mana alang-alang dipotong menjadi ukuran 1 cm. Kemudian, ditambahkan air dengan konsentrasi 1:5 dalam B/V. Dilakukan pemanasan selama 15 menit, kemudian disaring dengan menggunakan kain halus untuk memisahkan ampas. Tahapan kedua yaitu fermentasi, di mana ditambahkan gula sebanyak 15% dalam B/V, kemudian ragi roti 0,25% B/V, dan difermentasi selama 18 jam. Tahapan yang ketiga yaitu pemanasan, di mana gula dan sari alang-alang ditambahkan dengan perbandingan 1:1,5. Selanjutnya dipanaskan selama 40-60 menit dalam suhu 100 derajat Celcius. Setelah panas, ditambahkan asam sitrat dengan konsentrasi 1,50-2,50% dalam B/V. Selanjutnya yang terakhir, dilakukan pengemasan atau packaging. Sebelum pengemasan, dilakukan penyaringan dengan kain halus dan dilakukan pendinginan. Setelah dingin, dimasukkan ke dalam kemasan botol, kemudian disterilisasi dan dilakukan labeling atau penamaan produk sirup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat selai buah dengan asam sitrat. Tahap yang pertama adalah tahap pemilahan. Kita akan memilah buah yang kita inginkan. Lalu yang kedua, buah yang telah kita pilah tadi akan kita cuci hingga bersih. Lalu tahap yang selanjutnya adalah tahap pengupasan. Di dalam tahap pengupasan, kita harus melihat buah yang kita gunakan. Apabila buah yang kita gunakan memiliki kulit, kita melakukan tahap ini. Apabila buah yang kita gunakan tidak memiliki kulit seperti stroberi dan blueberry, kita dapat melewati tahap pengupasan. Lalu tahap yang selanjutnya adalah tahap penghancuran. Daging buah atau buah yang telah kita dapatkan tadi
Kemudian kita potong sesuai selera dan dihaluskan menggunakan blender dan ditambahkan air untuk mendapatkan bubur buah yang diinginkan. Perbandingan yang digunakan adalah 1:2, yakni 1 adalah air dan 2 adalah buah. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pemasakan. Bubur buah yang tadi kita panaskan, maksud saya adalah bubur buah yang tadi kita hancurkan, kemudian dipanaskan dengan menggunakan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan gula sebanyak 50%, asam sitrat 1% dari berat total bahan, hingga pH dari bubur buah ini berada pada kisaran 3,2 hingga 3,3. Tujuan dari penurunan pH adalah untuk menghindari terjadinya pengkristalan gula dan pembuatan selai yang diinginkan hanya terbentuk pada pH yang rendah. Selama proses, bahan harus diaduk dengan pelan agar adonan selai tidak gosong dan tidak menimbulkan gelembung udara yang dapat merusak tekstur pada selai. Dan lakukan hingga bahan membentuk gel. Dalam pembuatan selai buah, asam sitrat berperan sebagai penegas rasa dan warna atau menyamarkan aftertaste yang kurang disukai konsumen, serta mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai bahan pengawet. Asam sitrat juga bersifat sebagai pengikat logam seperti Fe, Mg, dan Mn, sehingga asam sitrat dapat membantu mempertahankan dan mendorong kemantapan mutu produk pangan termasuk rasa, warna, aroma, dan tekstur selai. Setelah itu kita mendapatkan selai buah yang kita inginkan. Terdapat 3 metode fermentasi yang dapat digunakan dalam produksi asam sitrat dari mikroba. Metode fermentasi yang pertama adalah surface fermentation. Metode ini merupakan teknik pertama yang digunakan dalam produksi asam sitrat. Dalam metode ini terbagi menjadi 2 proses utama. Proses pertama adalah pengembangan fungi pada permukaan medium, dan yang kedua adalah konversi karbohidrat menjadi asam sitrat. Metode ini terjadi pada suatu ruangan khusus yang di dalamnya terdapat bagi dari baja tahan karat, di mana di dalam ruangan tersebut aliran udara diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir kontaminasi. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari metode ini adalah biaya penggunaan dan energi yang lebih murah, serta bebas dari formation of foam. Tetapi kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan komposisi media yang sensitif pada perubahan. Selain itu, ruang kerja yang terlalu luas menyebabkan metode ini rawan terhadap kontaminasi mikroba lain yang tak diinginkan. Metode fermentasi yang kedua adalah submerged fermentation. Metode ini lebih sering digunakan dalam industri penghasil asam sitrat, di mana hampir 80% industri menggunakan metode ini untuk menghasilkan asam sitrat. Metode ini menggunakan sistem batch. Kekurangan dari metode ini memerlukan peralatan yang lebih canggih, biaya yang lebih tinggi, kontrol yang ketat, dan juga terdapat formation of foam. Tetapi kelebihan dari metode ini adalah menghasilkan yield yang lebih tinggi karena produktivitasnya juga tinggi. Biaya tenaga kerja dan pemeliharaan yang lebih rendah, dan yang terpenting adalah resiko kontaminasi yang lebih rendah daripada surface fermentation. Selain itu, metode ini memiliki kontrol dan jangkauan substrat yang lebih baik karena tidak terlalu sensitif pada perubahan komposisi medium. Metode fermentasi yang ketiga adalah solid state fermentation. Sesuai dengan namanya, metode ini tidak menggunakan cairan selama proses fermentasi. Substrat dan bahan padat lainnya berfungsi sebagai sumber nutrien bagi mikroba fermentasi. Oleh karena itu, metode ini lebih sering digunakan pada produksi asam sitrat dari substrat limbah padat agroindustri. Karena pemanfaatan limbah sebagai substrat menjadikan metode ini ramah lingkungan. Selain itu, metode ini dapat menghasilkan yield yang lebih baik. Metode ini juga dinilai murah, di samping karena keberadaan substrat yang berlimpah, juga biaya operasional yang rendah, dan tidak adanya pre-treatment, karena metode ini lebih tidak sensitif terhadap perubahan. Akan tetapi, metode ini memiliki kekurangan, karena menggunakan substrat berupa padatan dan kontrol sistem yang kurang memadai, menjadikan mikroba fermentasi kurang efisien dalam memanfaatkan nutrisi substrat.
Hal ini akibat dari buruknya kontrol perpindahan panas dan oksigen. Selain itu, jumlah mikroba yang dapat digunakan masih terbatas, di mana mikroba yang memerlukan nutrisi berupa nitrogen dan fosfor yang tinggi tidak dapat digunakan dalam metode fermentasi ini. Lalu selanjutnya adalah salah satu contoh proses fermentasi untuk menghasilkan asam sitrat dari molase di industri. Pertama adalah tahapan persiapan, di mana di sini yang harus disiapkan adalah dari H2SO4 dan molasenya. Untuk H2SO4 sendiri yang awalnya berkonsentrasi 98% harus diencerkan menjadi konsentrasinya 12%. Lalu larutan H2SO4 yang berkonsentrasi 12% akan dibagi ke dua jenis tangki yang berbeda, yaitu tangki overhead H2SO4 untuk proses hidrolisis dan tangki acidulation untuk pengasaman. Sementara untuk molasenya sendiri, molase dari tangki penampungan molase dipompa menuju tangki pengenceran molase untuk mendapatkan kandungan gula 18% untuk inokulum yang ada di isi tank dan fermentor. Kedua, selanjutnya menuju filter press yang pertama untuk dipisahkan dari zat pengontornya, dan filtratnya disimpan di dalam tangki penampung filter press 1. Lalu selanjutnya adalah tahapan pembiakan Aspergillus niger. Yang pertama, molase hasil filtrasi dipompa ke tangki hidrolisa untuk ditambahkan larutan H2SO4 12% dan antifoam berupa kalsium alkinat. Larutan H2SO4 12% bertujuan untuk menurunkan pH menjadi 2, sementara antifoam bertujuan untuk mengurangi foaming selama proses hidrolisa dan meminimalisir adanya entrainment. Kedua, molase disterilkan di heat exchanger sterilizer menggunakan satu retetim bersuhu 150 derajat. Lalu didinginkan dalam cooler hingga suhu 32 derajat Celcius. Selanjutnya dialirkan ke seed tank dan fermentor dengan perbandingan 1:10, di mana pada seed tank ini ditambahkan jamur Aspergillus niger ke dalam tank, dengan waktu pembibitan yaitu 24 jam dan berlangsung secara aerob. Karena berlangsung secara aerob, maka ditambahkan udara untuk proses aerasi. Lalu terakhir, pada tangki ini terjadi pembiakan Aspergillus niger dan proses adaptasi sebelum memasuki tangki fermentor. Lalu selanjutnya adalah tahapan fermentasi. Pertama, molase akan terfermentasikan menjadi asam sitrat dengan suhu 30 derajat Celcius pada tangki fermentor. Fermentasi berlangsung selama 24 jam. Kedua, hasil fermentasi ditampung di tangki penampung fermentor, lalu menuju filter press 2 dengan tujuan untuk memisahkan biomas yang terkandung dalam larutan. Ketiga, selanjutnya dipompa ke tangki pengendapan untuk recovery asam sitrat melalui proses pengendapan selama 3 jam. Keempat, hasil endapan berupa kalsium sitrat kemudian dimasukkan ke tangki pengasaman untuk memperoleh asam sitrat kembali dengan menambahkan H2SO4 12%. Kelima, selanjutnya dipompa menuju filter press 3 untuk memisahkan asam sitrat dengan kalsium sulfat. Keenam, asam sitrat dimasukkan dan dialirkan menuju tangki decolorization untuk memutihkan asam sitrat dengan karbon aktif. Hasil asam sitrat yang telah diputihkan akan ditampung dalam tangki penampung decolorization. Lalu tahapan terakhir adalah tahapan pengolahan dan pengemasan produk. Pertama, larutan dari tangki penampung decolorization tadi dialirkan menuju centrifuge untuk memisahkan karbon aktif dan komponen lainnya. Kedua, selanjutnya dipompa menuju evaporator untuk menguapkan kandungan air sehingga konsentrasi asam sitrat naik. Ketiga, dialirkan ke proses crystallizer untuk mendapatkan kristal asam sitrat. Keempat, kristal yang terbentuk akan dilakukan screening dengan tujuan untuk memisahkan produk asam sitrat yang sesuai dengan spesifikasi dan yang tidak. Kelima, proses produk yang telah sesuai akan dibawa ke hooper asam sitrat untuk dilakukan packaging asam sitrat. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian dari kami. Thank you for your nice attention.